Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kota Pasaman Barat ditimpa ujian gempa, bahkan boleh jadi kita juga ikut merasakan gempa tersebut. Cuman yang sampai kepada kita tentu tidak sekuat dengan gempa yang mereka rasakan, yang merupakan sumber gempa itu sendiri. Dan tentunya banyak di antara rumah saudara-saudara kita di sana yang rusak, bahkan roboh, sehingga membuat mereka tidak bisa menempati rumah mereka kembali. Ini adalah duka mereka dan duka kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. Sehingga Nabi SAW menggambarkan persaudaraan orang-orang yang beriman seperti satu tubuh. Apabila ada yang mengeluh sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Nabi mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai. Orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya harus saling mencintai. Kemudian saling mengasihi. Kemudian saling berlemah lembut. Seperti perumpamaan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Apabila ada satu anggota badan yang mengeluhkan sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit, bahkan tidak bisa tidur.
Dan Nabi SAW juga mencontohkan kepada kita kepekaan terhadap kondisi saudara-saudara kita. Ketika ada utusan yang datang kepada Nabi SAW dari sebuah negeri, mereka datang dalam keadaan semi telanjang. Karena mereka adalah orang-orang miskin. Sehingga mereka tidak memiliki harta untuk membeli pakaian yang bisa menutupi tubuh mereka. Ketika mereka datang seperti itu kepada Nabi, berubah wajah Nabi. Berubah wajah Nabi. Lalu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan karena memang masuk waktu salat. Setelah azan beberapa saat kemudian Nabi SAW perintahkan untuk iqamah. Kemudian Nabi salat bersama kaum muslimin. Selesai salat, Nabi SAW memotivasi sahabat-sahabatnya untuk membantu saudara-saudaranya yang kesusahan. Karena hakikatnya mereka satu dengan yang lain bersaudara. Maka datanglah para sahabat memberikan harta mereka ke hadapan Nabi SAW untuk membantu saudara-saudaranya yang kesusahan. Ada yang datang membawa emas, dinar. Ada yang datang membawa perak, dirham. Ada yang datang membawa makanan. Ada yang datang membawa pakaian. Sehingga teronggoklah di hadapan Nabi SAW 2 onggokan harta. Yang kemudian Nabi SAW berikan kepada saudara-saudaranya yang kesusahan. Dan ini adalah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dicontoh oleh umat ini. Kita di dalam mencontoh Nabi bukan saja mencontoh ibadahnya, bukan saja mencontoh tauhid Nabi, keimanan Nabi, akan tetapi kita juga harus mencontoh akhlak Nabi SAW. Di antara akhlak Nabi SAW adalah Nabi amat sangat berat baginya ketika beliau melihat ada di antara umatnya yang menanggung beban yang berat. Kalau Nabi melihat umatnya merasa berat atau memikul beban yang berat, terasa oleh beliau. Ini yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dengan mengatakan, Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat oleh Nabi apa yang membuat kalian berat. Harisun alaikum. Nabi SAW sangat mencintai kebaikan buat kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Nabi terhadap orang-orang yang beriman sangat mengasihi dan sangat penyayang. Maka duka yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Pasaman Barat itu adalah duka kita semua. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah saudara-saudara kita yang kesusahan. Ulurkan tangan kita sebagai bentuk menolong mereka, dalam rangka menolong mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian. Kita mencintai buat diri kita rumah, makanan, kelapangan, kemudahan, maka cintai pula itu buat saudara kita. Kalau kita mencintai itu buat saudara kita, maka kita akan membantu mereka. Yang membantu orang-orang yang kesusahan, Allah akan bantu dia nanti di akhirat. Yang menolong saudara-saudaranya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada bersamaan.
Maka kalau sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang ingin membantu, maka salurkan bantuan ke tempat-tempat yang memang akan menyalurkan bantuan buat saudara-saudara kita yang ada di Pasaman Barat. Dan saya juga ingin mengingatkan, di samping mendorong Bapak Ibu untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, saya juga ingin mengingatkan bahwasanya gempa adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar, agar kita terbangun dari kelalaian kita selama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa." Kami tidaklah mengirim, kata Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebesaran kami. Gempa salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mendatangkan gempa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan gempa ini tidak akan terjadi kecuali itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, gempa musibah. Tapi dia tidak terjadi begitu saja. Mungkin orang-orang beranggapan itu adalah reaksi dari alam. Tapi ketahuilah, Allah mengatakan tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kalian sendiri. Apapun musibah yang menimpa umat ini melainkan disebabkan oleh ulah tangan perbuatan mereka. Dosa yang mereka kerjakan, maksiat yang mereka lakukan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan maaf kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana orang-orang hari ini yang mereka notabene-nya adalah muslim-muslimat jauh dari agama, bahkan melanggar batasan-batasan syariat, yang meninggalkan salat tidak terhitung, yang melakukan kesyirikan juga demikian, yang melakukan perzinaan, cinta sejenis, khamr, judi, riba, durhaka kepada kedua orang tua, khianat, dan lain sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Maka kalau ada orang yang mempertanyakan, kenapa kita tidak henti-hentinya ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka jawabannya adalah karena dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan. Sungguh orang dulu, ketika mereka ditimpa musibah, mereka langsung menuduh diri mereka dan mengakui dosa yang mereka kerjakan. Mereka tahu musibah yang menimpa mereka karena dosa yang mereka lakukan. Berbeda dengan orang-orang hari ini. Sudah sedemikian rupa Allah menimpakan ujian, cobaan, musibah, akan tetapi tidak juga kunjung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang umur. Untuk apa kau habiskan? Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, umur. Yang mana umur itu? Umur itu adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang kita lalui, itu adalah umur. Itu adalah umur. Dan umur ini seperti pisau bermata dua. Kalau tidak memberikan manfaat buat kita, atau kalau tidak dia akan memberikan kecelakaan buat kita. Kapan dia akan memberikan manfaat?
ketika kita mempergunakan umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan dia akan memberikan kecelakaan, kebinasaan kepada kita? Ketika kita mempergunakannya di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur, Bapak Ibu sekalian, adalah modal kita hidup di dunia ini. Tanpa umur, kita tidak akan ada. Dan ketika kita tidak ada, kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa meraih keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Jadi umur ini adalah modal yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia. Tapi banyak di antara manusia yang membuang-buang usianya, membuang-buang umurnya, modalnya. Salah seorang pemimpin yang saleh bernama Yahya bin Hubairah pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi. Waktu yang merupakan adalah umur kita adalah sesuatu yang paling berharga yang harus kau jaga. Wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'. Kenapa demikian? Karena aku melihat, kata beliau, sesuatu yang paling mudah hilang dari dirimu adalah waktumu. Dan betapa banyak orang-orang kehilangan waktu namun dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Padahal hidupnya di dunia ini adalah kumpulan hari, kumpulan waktu. Ketika waktunya berlalu, waktunya pergi, maka hakikatnya sebahagian dari dirinya juga telah pergi. Semakin banyak waktu yang dia lewati, yang dia lalui, semakin banyak yang hilang dari dirinya, sehingga mengurangi jatah tinggalnya, jatah hidupnya di permukaan bumi ini. Namun orang-orang tidak menyadari. Dan kita lihat manusia hari ini menyia-nyiakan usianya tanpa mereka sadari bahwasannya di dalam penyia-nyiaan usia itu akan mengantarkan mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan ternyata ini telah disampaikan oleh Nabi SAW 14 abad tahun yang lalu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan dua nikmat ini. Kebanyakan manusia, artinya apa? Sedikit di antara mereka yang menyadari dua nikmat ini, menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik. Namun kebanyakan manusia melalaikannya. Apa dua nikmat tersebut? Kata Nabi, as-sihhat wal faragh. Adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak orang diberikan kesehatan, tapi mereka enggak sholat. Mereka enggak duduk di majlis ilmu. Mereka tidak belajar Al-Quran. Mereka tidak menyambung rahim. Mereka tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang diberikan waktu luang oleh Allah, tidak mereka makmurkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, justru mereka makmurkan dengan dosa dan maksiat. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia ini terbatas. Bapak Ibu kira usia yang ada bersama kita ini akan terus bersama kita? Tidak. Ada batasannya. Dan Allah telah menetapkannya sejak zaman azali sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan Allah tekankan lagi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika janin berusia 120 hari 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, Allah mengutus malaikat kepada janin tersebut.
Jadi ada malaikat yang tugasnya diutus oleh Allah ke janin. Apa tugasnya? Fayamfuku fihi ruh. Malaikat ini meniupkan ruh ke dalam janin itu. Sehingga janin yang tadinya belum ada ruh, tiba-tiba hidup. Karena ruh yang ditiupkan oleh janin tersebut dari sisi Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan empat hal untuk janin tadi. Bikat bi rizki. Yang pertama dituliskan tentang rizki. Jadi rizki saya, Bapak Ibu sekalian, sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah takut akan rizki kita. Jangan pernah takut. Ya. Kemudian yang kedua, wa ajalih, tentang ajalnya. Dituliskan oleh Allah, kita akan hidup di permukaan bumi ini berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui malaikatnya. Wa amalih, amalannya, wa syakiyun aw sa'id. Celaka atau bahagia juga dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman masalahnya tidak ada seorang pun dari kita yang tahu. Ajal kita sudah ditulisin oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi telah memberikan bayangan kepada kita. A'maru ummati baina 60 wa 70 sanah. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Wa qalla minhum man yujawizu dzalik. Sedikit dari mereka yang melewati angka 70. Yang lewatin angka 70 itu bisa dihitung dengan jari. Segitulah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika umur ini terus bertambah, hakikatnya mengurangi jatah hidup kita di mana? Di permukaan bumi, dan membuat kita semakin dekat dengan liang lahat. Maka sadarlah, bangunlah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, kau itu cuma tumpukan hari, kata Imam Hasan Al-Basri. Kau itu cuma tumpukan hari. 10.000 hari kah, 15.000 hari kah, 20.000 hari kah, kau itu cuma tumpukan hari. Maka apabila, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila sebahagian harimu telah kau lewati, maka telah berlalu dari dirimu sebahagiannya. Setiap hari kita melewati hari-hari kita, semakin mengurangi jatah kita. Dan hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, dan dia akan menjadi saksi atas perbuatan kita di hari itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, usia kita kemana kita habiskan? Untuk apa kita gunakan? Ada orang yang menghabiskan usianya dengan bekerja mencari uang sampai dia mati. Dan ini kita temukan. Ada orang yang pagi harinya pergi bekerja, pulang malam, istirahat, besoknya bekerja lagi, begitu terus aktivitasnya. Dia melakukan itu demi anak-anaknya. Sampai dia sekolahkan anak-anaknya, sampai anak-anaknya bekerja, sampai anak-anaknya menikah, memiliki rumah, memiliki harta, dan dia tiba-tiba melihat dirinya sudah sampai di usia 60, 65 tahun, 70. Sementara dia belum mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Ajalnya sudah semakin dekat, bekalnya belum seberapa. Dan ini kita saksikan. Seakan-akan dia memahami usia yang diberikan oleh Allah, ya untuk dia jalani sebagaimana kebanyakan orang-orang menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. Sekolah, kemudian selesai sekolah kuliah, kemudian selesai kuliah, kemudian menikah, bekerja, kemudian menikah, kemudian bekerja,
punya anak, menyekolahkan anak, terus seperti itu. Dia tidak memikirkan bahwasannya Allah memberikan dia usia bukan hanya untuk itu. Allah memberikan dia usia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu untuk main-main? Untuk berbuat sesuka hati kalian, menumpuk harta, mencari jabatan, mencari popularitas. Maka beruntung orang yang menghabiskan usianya, menggunakan usianya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan celaka orang yang menghabiskan usianya bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, an syababihi fima ablah. Tentang masa muda kemana dihabiskan, kemana dia gunakan. Loh, Ustaz, masa muda bukan masuk bagian umur. Iya. Lalu kenapa ditanyain? Karena masa muda ada termasuk nikmat yang paling besar sehingga dipisah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena masa muda adalah masa keemasan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Di masa muda Allah memberikan kepadanya tubuh yang tegap. Di masa muda Allah sempurnakan tubuhnya. Allah sempurnakan akalnya, cara berpikirnya. Allah berikan kepadanya tenaga. Manusia ini hidup di permukaan bumi melewati 3 tahapan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah tahapan ketika dia lemah. Ketika dia kecil. Bayi. Sehingga dia harus diurus oleh orang tuanya. Makan disuapin, cebok, buang air dicebokin oleh orang tuanya. Pakaiannya dipasangkan oleh orang tuanya. Diurusin sama orang tua. Kemudian pindah dari masa lemah kepada masa kuat. Masa kuat mana? Masa muda. Masa muda itu dari mana? Mulai dari kita. Ada yang mengatakan usia 15. Ada yang mengatakan usia 16. Sampai di usia. Ada yang mengatakan 34 sampai di usia 40. Ini adalah usia masa muda. Allah akan tanyakan besok. Makanya oleh karena itu, di usia muda itu seharusnya kita mati-matian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena masa muda tidak selama-lamanya bersama kita. Habis masa muda kita akan kembali masuk kepada masa lemah, yaitu masa tua. Sehingga kita harus diurus oleh anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, masa muda ini adalah masa keemasan yang Allah berikan kepada manusia. Allah akan tanya, kuberikan kau masa muda, adakah kau sholat di masjid, adakah kau nuntut ilmu, adakah kau puasa, adakah kau berbakti sama orang tuamu, adakah kau begini, adakah... Ditanyain sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan yang ketiga, an malih. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta. Harta ini 2 pertanyaannya Bapak Ibu. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjain. Maka jangan bergembira punya harta. Siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harta yang ada sama kita sekarang, apakah kita peroleh dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Kalau sekiranya kita peroleh dari jalan yang halal, kemana kita belanjakan? Apakah kita belanjakan untuk memuaskan nafsu syahwat kita, untuk melakukan dosa dan maksiat? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan senang punya harta. Pertanyaannya 2. Kau dapatkan itu dari mana? Lalu kemana kau belanjakan? Kemudian pertanyaan yang terakhir. An ilmih. Madza amila bih. Tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Kita semua pasti akan berdiri di hadapan Allah Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita yakin kita akan berdiri di hadapan Allah, maka yakinlah kita juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu Bapak Ibu sekalian, mereka betul-betul mengisi usia mereka dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang dulu kalau kita baca kehidupan mereka, kita akan temukan mereka mengerjakan salat, mendirikan salat, mereka berpuasa, mereka menuntut ilmu, mereka berbuat baik ini, mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Karena mereka tahu Allah memberikan usia kepada mereka bukan untuk mereka habiskan sia-sia. Karena mereka tahu mereka juga akan mempertanggungjawabkan usia yang Allah berikan kepada mereka.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang dulu, kalau sekiranya hari mereka lewati dalam keadaan ibadah mereka tidak bertambah, amal mereka tidak bertambah, maka mereka akan menangis. Karena penyesalan. Mereka akan menangis, sedih, karena penyesalan. Harinya berlalu, tapi ibadah mereka tidak bertambah, amalan mereka tidak bertambah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'." Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali di dalam hidupku selain daripada terbenamnya matahari sementara amalku tidak bertambah. Ya. Sementara amalku tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbenamnya matahari adalah awal pergantian hari. Awal pergantian hari di dalam Islam yaitu dengan ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari. Terbenam matahari berarti hari kemarin telah kita lalui. Sekarang kita memasuki hari yang baru. Ya, sekarang kita memasuki hari yang baru. Makanya orang-orang dulu mereka berlomba-lomba dengan waktu yang ada di hadapan mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana waktu tersebut benar-benar memberikan faedah dan manfaat buat mereka, dunia dan akhirat mereka. Dan mereka berusaha untuk tidak membiarkan waktu mereka berlalu kecuali mereka dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang buang-buang waktu. Bahkan berusaha untuk membunuh waktu. Apalagi besok pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, orang-orang banyak yang membuang-buang waktu, padahal waktu-waktu di bulan Ramadan adalah sebaik-baik waktu yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka buang-buang. Ya, mereka sia-sia. Orang-orang dulu berlomba-lomba. Bagaimana waktu yang ada di hadapan mereka betul-betul memberikan manfaat buat mereka. Faedah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, betapa banyak waktu yang dihabiskan oleh kaum muslimin dengan handphone. Nggak kehitung. Nggak kehitung. Lihat. Kalau saya tanyakan sama Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu akan malu menjawabnya. Dalam sehari, berapa jam kita memegang handphone itu? Memainkan handphone. Saya pernah tanyakan itu. Ada orang yang mengatakan kalau dikumpulkan dalam sehari bisa sampai 3 sampai 5 jam. Mainin handphone. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, 3 jam itu kira-kira kalau Bapak Ibu baca Al-Quran dapat berapa juz? Dapat berapa juz? 3 jam membaca Al-Quran. Berapa juz? Kalau 1 juz saja 1 jam berarti dapat 3 juz. Subhanallah. Dan Bapak Ibu tahu, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quranul Karim, Allah berikan berapa pahala? 10 pahala. 1 huruf. 1 juz itu ada berapa ratus ribu huruf di sana. Subhanallah. Waktu ini dia habiskan untuk handphone. Yang ada faedahnya. Atau dia gunakan untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah 1 saja ini akan memenuhi piringan timbangan kebajikan seorang hamba besok di akhirat. Ucapan alhamdulillah saja akan memenuhi piring timbangan kebajikan hamba di akhirat. 1 saja. Lalu Nabi mengatakan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, kita baca subhanallah, alhamdulillah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ini waktu kita buang sia-sia. Ada yang membuang waktunya untuk nonton TV, main handphone, bermenung, jalan-jalan, ngobrol,
dan lain sebagainya. Coba kalau dia gunakan untuk zikir. Yang pahalanya memenuhi langit dan bumi. Atau membaca kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ringan di lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Mana orang-orang yang mengisi waktunya dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla? Besok kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, sungguh kita telah melewatkan kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung kita lewatkan di hadapan kita. Tanpa kita berusaha untuk meraihnya, mengambilnya. Dengan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, amalan yang tidak berat. Zikir, amalan yang tidak berat Bapak Ibu. Bahkan Abdullah ibn Abbas mengatakan, tidak ada satupun amalan di dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur dari hambanya selain daripada amalan zikir. Zikir ini Bapak Ibu enggak ada uzurnya. Orang dalam keadaan apapun bisa apa? Zikir. Dalam keadaan berdiri dia bisa berzikir. Dalam keadaan duduk dia bisa berzikir. Dalam keadaan berbaring dia bisa zikir. Dalam keadaan sehat dia bisa berzikir. Dalam keadaan sakit dia bisa berzikir. Adapun ibadah-ibadah yang lain, Allah terima uzurnya kalau sekiranya benar. Salat 5 waktu misalkan. Di antara rukun salat 5 waktu kita mengerjakannya berdiri. Kalau kita sakit, kita nggak bisa berdiri, kita boleh mengerjakannya dalam keadaan apa? Duduk. Nggak bisa duduk, baring. Bersuci misalkan. Kalau kita sakit tidak bisa menggunakan air, maka kita boleh bersuci dengan apa? Debu, tayammum. Ini amalan-amalan seperti ini diterima uzurnya. Adapun zikir enggak diterima uzurnya. Allah akan tanya besok, kenapa kau tidak zikir kepadaku? Subhanallah. Jadi orang-orang dahulu, mereka sangat pelit dengan waktu mereka. Kalau sekiranya waktu tersebut digunakan untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaat, faedah, baik untuk urusan dunia mereka ataupun akhirat. Dan sebenarnya mengenai cara hidup di permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memakmurkan waktu kita dengan baik, dengan hal-hal yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarh Al-Insyirah, "Fa idza faraghta fansab." Apabila kau telah selesai dari satu urusan, maka pindahlah kepada urusan yang lain. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama tafsir, kalau kita misalkan selesai mengerjakan urusan yang berkaitan dengan akhirat kita, maka pindah kepada urusan yang berkaitan dengan dunia kita. Selesai urusan dunia kita, pindah kepada urusan akhirat kita. Artinya apa? Artinya jangan sampai ada waktu yang berlalu sia-sia tanpa ada manfaat dan faedah yang kita ambil. Dan sebenarnya perhatian terhadap waktu ini itu sudah diperhatikan oleh Islam sejak dari dahulu, sebelum orang-orang kafir mengatakan time is money. Waktu adalah apa? Uang. Kalau kau mau waktu aku, maka kau mau bayar berapa? Karena waktuku berharga. Keberhargaan waktu ini bukan orang-orang barat yang menunjukkannya kepada kita, tapi Islam jauh sebelum itu telah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana memperhatikan waktu ini. Ya, untuk memperhatikan bagaimana apa? Waktu kita ini. Maka jangan biarkan usia yang Allah berikan kepada kita ini menjadi beban kelak di akhirat atas diri kita. Kenapa? Karena mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, Bapak Ibu tahu kenapa? Karena mereka menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela mereka.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat 37. Bapak Ibu dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha." Mereka penghuni neraka berteriak-teriak di dalam neraka. Bagaimana mereka tidak berteriak? Mereka dibakar. Mereka disiksa. Di antara teriakan mereka, mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dikeluarkan dari neraka. Kata mereka, "Rabbana akhrijna." Keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Buat apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu tidak kami kerjakan. Agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu tidak kami kerjakan. Ya Allah. Mereka baru sadar ternyata yang dahulu mereka kerjakan justru mengantarkan mereka ke neraka. Mereka tinggalkan amal soleh, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah. Sementara Allah telah memberikan usia kepada mereka, mereka tinggalkan. Mereka minta dikeluarkan. Dikeluarkan dari neraka. Kembalikan mereka ke dunia. Dunia sudah tidak ada lagi. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meneriakkan itu. Akhrijna, akhrijna ya Allah. Keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa mengerjakan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memberikan usia yang panjang kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan usia yang panjang kepada kalian? Yang seharusnya itu cukup bagi kalian untuk berfikir dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Pemberi peringatan ditafsirkan oleh para ulama pertama dengan Rasulullah SAW yang mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara, waktu yang Allah berikan gunakan dengan sebaik-baiknya, beribadah, mengerjakan amal soleh, karena kita akan meninggalkan kehidupan dunia berpindah kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian agar kalian bisa berpikir, kalian diciptakan untuk apa? Apa tujuan penciptaan kalian? Apa yang harus kalian lakukan di dunia ini? Apakah kalian hanya memikirkan uang, harta, anak, dan seterusnya, sehingga melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan telah datang memberi peringatan kepada kalian, Rasul. Ada juga yang mentafsirkan pemberi peringatan di sini adalah uban. Uban itu Bapak Ibu sekalian adalah pemberi peringatan. Ketika seseorang beruban, itu peringatan dari Allah. Kau sudah tua. Dan belum tibakah saatnya bagi kau untuk kembali kepada Allah, mempersiapkan diri karena kau akan menghadapnya. Allah kirim uban kepada kita. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Fadzuqu fama lidh-dhalimin min ansar." Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah, rasakan oleh kalian azab ini. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allah sebut mereka yang menyia-nyiakan usianya, menyia-nyiakan umurnya dengan orang-orang zalim. Orang zalim bukan saja orang yang menindas orang lain, tidak mengembalikan hak orang lain, membayar hak orang lain, menyakiti orang lain, tidak. Tapi mereka yang menyia-nyiakan waktu mereka, usia mereka, Allah sebut mereka zalim. Zalimnya kemana? Kenapa? Karena dia menzalimi dirinya. Gara-gara dia menyia-nyiakan waktu usianya, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sebelum terlambat, perbaiki amalan kita di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, tapi Nabi sudah memberikan gambaran. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yang 60 sudah warning dari Allah Azza wa Jalla. Sudah saatnya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para sahabat Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam bab taubah, beliau mengatakan, sahabat-sahabat Nabi SAW, itu kalau sudah menginjak usia 40, mereka sudah mulai menyibukkan diri mereka dengan urusan akhirat. Karena itu adalah waktu atau usia di mana mereka akan meninggalkan kehidupan dunia,
pindah ke alam akhir. Mereka mulai menyibukkan diri mereka dengan urusan akhirat dan mulai mengurangi urusan apa? Dunia. Ini para sahabat Nabi SAW. Ya, dan orang-orang saleh terdahulu. Ketika mereka sudah menginjak usia tua, mereka betul-betul tinggalkan dunia mereka. Maksudnya bukan meninggalkan dunia ini, artinya mereka nggak ngapa-ngapain untuk urusan dunia, enggak. Tapi mereka lebih memperbanyak ketaatan mereka daripada menyibukkan diri dengan urusan dunia. Karena waktunya udah sangat mepet, waktunya udah sangat singkat. Sedikit. Masa di waktu yang sedikit, kita masih berleha-leha, masih bermain-main, sehingga ketika malaikat maut tiba, datang menjemput ajal kita, dia tiba-tiba telah berdiri di atas kepala kita, lalu kita memohon kepadanya mengatakan, tangguhkan ajalku, walaupun sesaat, agar aku bisa beramal soleh. Nggak bisa lagi. Ayat yang tadi dibaca oleh imam, pada waktu salat maghrib. Apabila ajal telah datang, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menangguhnya atau mempercepatnya. Nggak ada. Ajal datang, maka saatnya kita untuk pergi meninggalkan kehidupan dunia. Pernah salah seorang imam bertemu dengan seorang bapak-bapak tua. Bapak-bapak yang sudah terlihat ketuaannya dari wajahnya, dari rambutnya, dari kulitnya. Ditanya sama imam ini, kam minal umuri tablu? Wahai bapak, udah berapa usia anda? Kata dia, sittina sanah. Usiaku lebih kurang udah 60 tahun lebih, kata dia. Sudah 60 tahun. Tahukah engkau, kata imam ini, kau lagi dalam perjalanan sekarang ini. Dan kau hampir sampai di tempat tujuanmu. Kau lagi dalam perjalanan menuju sebuah tempat dan hampir sampai ke tempat tujuanmu. Tempatnya yang dimaksud apa? Kuburan. Saya Bapak Ibu, hari-hari yang kita lalui ini, hakikatnya perjalanan menuju liang lahat, yaitu menuju alam akhirat. Apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, hakikatnya mendekatkan kita ke akhirat. Kata imam ini, kau lagi dalam perjalanan, bentar lagi kau sampai di tujuanmu. Kata bapak ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini adalah ucapan ketika seseorang ditimpa apa? Musibah. Dan memang dia ditimpa musibah. Dia telah melalaikan usianya selama ini tanpa dia sadari, usianya udah 60 tahun dan bentar lagi mau mati. Bentar lagi mau mati. Bapak Ibu salaf dahulu mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian itu sendiri. Ditanya kenapa bisa demikian? Menyia-nyiakan waktu berarti kau memutus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mengerjakan ibadah kepadanya. Sementara mati itu hanya memutus hubunganmu dengan dunia dan penghuni dunia. Mana yang lebih parah? Memutus hubungan dengan Allah atau memutus hubungan dengan dunia dan penghuni dunia? Allah. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini aneh bentar lagi mau mati nih. Iya. Lalu ditanya sama imam ini. Wahai bapak, kau tahu tafsiran dari kalimat inna lillah? Kita seringkali mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita nggak pernah tahu tafsirannya. Nggak pernah tahu kandungannya. Kata bapak ini apa tafsirannya? Inna lillah artinya saya, engkau dan semua manusia ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita meyakini dan mengakui kita ini milik Allah, kita pasti akan kembali kepada Allah juga. Dan kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah, yakinlah kita juga akan berdiri dan bertemu dengan Allah. Berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita yakin kita akan berdiri di hadapan Allah, yakinlah bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah. Dan kalau kau yakin kau akan ditanya oleh Allah, maka siapkan jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Bapak Ibu udah siapkan jawaban yang benar? Ini bentar lagi. Kita nggak tahu kapannya. Tapi yang jelas, kematian itu amat sangat dekat dengan kita. Kematian itu amat sangat dekat dengan kita. Lalu kata bapak tua ini, wahai imam, kalau begitu apa jalan keluar buatku ini? Usiaku udah 60 tahun lebih.
bentar lagi aku mau mati, nggak tahu nih berapa sisanya. Seminggu kah, sebulan kah, setahun kah, aku nggak tahu. Tapi dari ucapanmu, usiaku sudah sangat dekat. Ajalku sudah sangat dekat. Apa jalan keluarnya? Kata imam ini, al-hilatu yasirah. Jalan keluarnya mudah, wahai bapak. Aslih fi ma baki, yughfar laka ma qad madha. Kau perbaiki yang tersisa ini. Yang tersisa ini di hadapanmu sekarang. Seminggu, 2 minggu. Sebulan, 2 bulan. Kau perbaiki yang ini. Keimananmu, ibadahmu, hubunganmu dengan sesama manusia. Kembalikan hak orang. Semuanya perbaiki. Perbaiki yang tersisa itu. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Tapi kalau sekiranya kau tidak memperbaiki. Kau tetap mengerjakan keburukan. Maka kau akan diazab oleh Allah dengan apa yang kau lakukan sekarang dan apa yang kau lakukan kemarin. Kau akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu berapa usia yang tersisa dari umur yang sudah kita lewati ini. Entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan lagi, kita nggak pernah tahu. Maka perbaiki yang tersisa ini. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena banyak orang yang membuang-buang waktunya, membuang-buang usianya. Padahal ketika ajal datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memohon bagaimanapun, tidak bisa. Ya. Makanya sebelum terlambat Bapak Ibu sekalian, sekarang gunakan waktu kita dengan baik. Memang ulama dahulu mengatakan an-nasu fi ghaflah. Ini manusia ini sekarang ini hidup dalam kelalaian yang sangat luar biasa. Kenapa bisa hidup dalam kelalaian yang sangat luar biasa? Karena fitnah dunia. Sibuk mengurus harta, menumpuk harta, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan ini, lalai. Sehingga bahkan karena kesibukan ini melalaikannya dari beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia benar-benar lalai hari ini, kata ulama dahulunya. Fa idza matun tabahu. Namun kalau mereka udah mati, baru mereka sadar, baru mereka terbangun. Ternyata selama ini mereka telah salah dan keliru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang tadi dibacakan oleh imam juga. Ya. Di akhir-akhir surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebahagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tangguhkan sesaat. Dia tidak minta tangguhkan setahun 2 tahun, sesaat aja dia minta. Karena ajal udah datang. Dia minta tangguhkan sesaat. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa sedekah dan agar aku bisa mengerjakan amal saleh. Agar aku bisa sedekah dan agar aku bisa mengerjakan apa? Amal saleh. Dia minta penangguhan sesaat. Maka tidak ada yang membuat manusia rugi. Tidak ada yang membuat manusia celaka, binasa, hancur. Selain daripada ketika Allah memberikan usia umur kepada mereka, mereka menyia-nyiakannya. Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusur. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Bapak Ibu tahu, Allah mengatakan semua manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Apa makna rugi di dunia dan rugi di akhirat? Maknanya celaka, binasa, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika mereka tidak mengisi usia mereka, waktu yang Allah berikan kepada mereka dengan sebaik-baik. Sehingga mereka rugi. Makanya lanjutan dari ayat itu apa? Illal ladzina amanu. Kecuali yang selamat dari kerugian itu orang yang memiliki 4 sifat. Maka perhatikanlah 4 sifat ini pada diri kita. Di dalam memakmurkan usia kita ini. Menghabiskan, menggunakan umur kita ini, perhatikan 4 sifat ini. Ini adalah 4 sifat
yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin selamat, ingin beruntung, ingin bahagia dunia dan akhirat. Pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, isilah umur Bapak Ibu dengan iman. Apa itu iman? Apakah iman itu hanya sekedar ucapan aku beriman? Tidak. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Kalau kita sudah mengetahui iman itu adalah ucapan di lisan, keyakinan di hati, dan amalan dengan anggota badan, berarti Bapak Ibu, kita tidak akan bisa beriman kecuali dengan belajar. Belajar. Karena kalau kita mau beriman, apa yang mesti diucapkan oleh lisan kita? Apa yang mesti diyakini oleh hati kita? Apa yang mesti dibuktikan oleh amalan anggota badan kita? Maka belajar tentang iman. Iman itu apa? Iman itu kau beriman sama Allah, beriman sama malaikat, beriman sama kitab-kitabnya, beriman sama rasul-rasulnya, beriman sama hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau disebutkan iman sendirian Bapak Ibu, disebutkan iman sendirian, maka dia juga mencakup makna Islam, termasuk amalan-amalan yang tampak. Iman itu salat, zakat, puasa, haji, dan berbuat amal soleh. Itu iman. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu harus belajar. Agar menjadi orang-orang yang beriman harus belajar. Mustahil seseorang memiliki keimanan kalau dia bodoh. Ya, mustahil. Dia beriman sementara dia nggak belajar. Bapak Ibu harus belajar. Makanya untuk belajar luangkan waktu. Sekarang banyak orang hanya memberikan sisa-sisa waktunya untuk belajar ilmu agama. Padahal kebutuhannya kepada ilmu ini melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Dia berikan waktu-waktu sisa. Ada waktu sisa, barulah dia hadir ke pengajian, subhanallah. Untuk dunia yang sifatnya fana, yang sebentar lagi akan dia tinggalkan. Bahkan dia sudah lihat orang-orang meninggalkan dunia ini, dia berikan waktunya dengan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk belajar ilmu agama nggak ada waktunya, subhanallah. Untuk belajar ilmu agama nggak ada waktu. Untuk baca Al-Quran nggak ada waktu. Untuk baca hadis Nabi SAW nggak ada waktu. Untuk mendengarkan kajian nggak ada waktu. Banyak orang yang sekarang seperti ini. Padahal dengan dia mengaji, dia tahu iman, memperbaharui keimanannya, mengecas keimanannya. Dan ini lebih dia butuhkan ketimbang makan dan minum. Kenapa? Karena kalau dia tidak makan dan minum, paling-paling dia mati. Ketika mati udah selesai urusannya, udah. Maksudnya dia tidak akan tersiksa. Tersiksanya sampai menjelang dia mati. Dari dia tidak makan dan minum, dia tersiksa sampai dia mati. Tapi kalau dia tidak punya iman, dia akan tersiksa sekalipun dia makan dan minum. Tersiksa di dunia dan tersiksa di akhirat. Tersiksa di dunia dan tersiksa di akhirat. Walaupun dia punya makan dan minum. Dia nggak tahu untuk apa dia diciptakan. Apa tujuannya? Siapa yang menciptakan dia? Apa yang harus dia lakukan? Kemana kaki ini harus dilangkahkan? Dia nggak tahu. Karena dia nggak punya iman. Betapa banyak orang-orang yang secara kasat mata, secara zahir, memiliki dari dunia ini tidak terhitung. Tapi hidupnya nggak bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak pada harta. Kebahagiaan itu tidak ada pada jabatan. Kebahagiaan itu tidak ada pada pernak-pernik dunia. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam jiwa seseorang. Dan jiwa seseorang tidak akan bahagia kecuali dengan iman, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salaf dahulu mengatakan, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia itu adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar. Ini yang pertama, sifat yang pertama, iman. Yang kedua, wa amilu shalihat. Sifat yang kedua, dan isilah usia kita, umur kita dengan sifat yang kedua ini, yaitu mengerjakan amal saleh. Amal saleh apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita juga nggak tahu mana amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan mana amalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Makanya belajar. Karena di antara tujuan belajar ilmu agama, kata Imam Al-Qurtubi, pertama mengenal Allah, ini tujuan belajar ilmu agama.
Kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, agar kita tahu mana perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan mana perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Karena amal soleh adalah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan amal soleh ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu belajar. Lagi-lagi belajar. Makanya jangan lewatkan hari-hari kecuali kita belajar ilmu agama. Baca Al-Quran setiap hari. Baca hadis Nabi SAW setiap hari. Dengarkan pengajian. Tanyakan kepada para ulama kalau kita tidak mengerti dan tidak mengetahui perkara agama. Jangan biarkan usia kita berlalu sia-sia. Ya, kerjakan amal soleh. Amal soleh Bapak Ibu banyak sekali. Tidak terhitung. Amal soleh banyak sekali. Salat 5 waktu udah jelas. Dari amal soleh itu yang paling penting yang Bapak Ibu perhatikan, yang 5 rukun Islam itu. 5 rukun Islam itu berikan perhatian yang besar. Pelajari tentangnya. Tentang sholat. Bapak Ibu udah pelajari tentang fikih sholat? Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya, sudahkah kita mempelajari sholat Nabi SAW? Karena Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena orang yang sholat tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada orang yang 60 tahun sholat. 60 tahun sholat. Satu pun rakaat sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena tidak sesuai dengan sholatnya Nabi SAW. Nah sekarang sholat kita, sudahkah sesuai dengan sholat Nabi SAW? Luangkan waktu belajar. Sifat sholat Nabi, buku kecil itu Bapak Ibu. Nilainya 5.000, 7.000. Bapak Ibu beli, duduk sebentar, baca. Manfaatnya sampai kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baca itu. Nabi sholatnya kayak gimana Nabi SAW? Sholat. Kemudian tentang zakat. Bagi Bapak Ibu yang kaya raya, punya harta, pelajari tentang fikih zakat. Jangan sampai nggak dikeluarkan zakat harta itu. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya besok akan dijadikan alat oleh Allah untuk menyiksa kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, ditahan. Hak-hak orang miskin darinya. Besok harta ini akan menjadi ular yang akan melilit pemiliknya, kemudian memakannya, menggigitnya di akhirat kelak. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, harta tersebut akan dijadikan seperti logam panas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah jadikan sebagai alat setrika yang akan menyetrika jidat, menyetrika perut, menyetrika punggung orang-orang yang menahannya. Pelajari tentang zakat harta. Lagi-lagi bukunya kecil. Pelajari itu. Yang nggak ngerti tanyakan kepada ustaz. Kemudian tentang puasa Ramadan yang bentar lagi kita mau masuk. Gimana puasa Nabi SAW? Pelajari itu. Kemudian tentang haji. Haji ini Bapak Ibu sekalian. Ini saya juga mau kasih tahu. Orang banyak yang berharta, kita suruh berangkat haji nggak berangkat-berangkat. Dia sehat, berharta, kita suruh. Jawabannya apa? Belum ada. Belum ada apa? Dia mungkin nunggu panggilan malaikat maut kali. Malaikat maut nanti ketika ngejemput kita, dia juga bakal manggil. Ya ayyatuhar ruhut tayyib. Maut. Ruh yang baik, keluarlah. Kalau ruh yang buruk, wahai ruh yang buruk, keluarlah. Selalu alasannya belum ada panggilan, belum ada. Subhanallah. Kau tidak tahu panggilan dari Allah adalah Allah berikan kau usia, Allah berikan kau kesehatan, Allah berikan kau harta. Itu panggilan haji. Berangkat haji. Berangkat haji. Sekarang apa? Sekarang bilang, Ustaz berangkat haji nunggunya apa? Nunggunya apa? Lama. Subhanallah. Kau punya harta miliaran lalu kau tidak bisa berangkat haji untuk yang jangkanya lebih pendek. Subhanallah. Gak mau berangkat haji dengan biaya haji yang agak mahal. Dia punya harta banyak. Harta siapa yang ngasih harta? Allah. Lalu kau pelit sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan harta kepadamu. Allah besok akan tanya. Allah besok akan tanya. Aku berikan kau kesehatan, aku berikan kau harta. Kenapa kau nggak datang ke rumahku? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan,
Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, kata Allah, aku telah memberikan kesehatan kepadamu. Aku berikan harta kepadamu. Berlalu 5 tahun, kau tidak datang ke rumahku dalam keadaan berihram. Ditanya sama Allah, kita mau jawab apa? Berlalu 5 tahun, kau nggak datang ke rumahku, kata Allah Azza wa Jalla. Sementara kita mampu untuk datang. Kenapa nggak datang? Dia punya mobil 3, nggak berangkat haji. Punya rumah banyak, nggak berangkat haji. Usahanya maju, nggak berangkat haji. Subhanallah. Seakan-akan harta itu akan dia bawa mati. Padahal harta itu, kalau dia mati akan dia tinggalkan. Makanya orang-orang kaya, Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, orang-orang kaya besok di akhirat mengatakan mali. Dia dulu di dunia punya banyak harta. Di akhirat tiba-tiba dia lihat nggak punya, nggak ada hartanya lagi. Dia mengatakan hartaku, mana hartaku? Allah tanya, Yabna Adam, halaka min mal. Anak Adam, kata Allah, kau punya harta memangnya? Memangnya kau punya harta? Tidakkah kau tahu, kata Allah, hartamu itu, Bapak Ibu perhatikan ya, yang harta kita yang sebenarnya itu yang mana sebenarnya? Pertama, yang kau makan lalu habis. Yang kau makan lalu habis. Bapak Ibu tadi makan rendang, makan ayam, itulah harta Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan masih ada sisa rendang, sisa ayam, itu belum tentu akan jadi harta kita. Kenapa? Boleh jadi kita mati sebelum kita makan. Sehingga dimakan sama orang-orang. Yang kedua, yang kau pakai lalu lusuh. Nih pakaian kita nih. Kalau kita punya di rumah baju baru, belum kita kenakan, belum kita pakai, itu belum tentu akan jadi harta kita. Sendal kita, handphone kita, mobil yang kita pakai lalu lusuh. Kemudian yang ketiga, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita. Makanya orang-orang yang berinfak, yang dia infakkan 2.000, sementara di rekeningnya dia punya ratusan juta bahkan miliaran. Besok ketika dia lihat ternyata 2.000 aja. Nah, yang ratusan juta mana ini? Yang miliaran mana ini? Subhanallah. Dia nggak tahu ternyata hartanya itu yang dia sedekahkan di jalan Allah. Yang dia tinggalkan itu bukan hartanya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta orang lain daripada hartanya sendiri? Kalau Bapak Ibu saya tanya sekarang. Bapak Ibu lebih menyukai harta yang mana? Harta kita sendiri atau harta orang? Yang mana kita sukai? Harta kita apa harta orang? Harta orang. Wah ini gawat ini. Harta orang zat. Subhanallah, jadi maling berarti ya. Sahabat jawabnya, ya Rasulullah, kami tentu lebih menyukai harta kami. Kata Nabi SAW, kalau kalian benar-benar menyukai harta kalian itu adalah apa yang kalian infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang tidak kalian infakkan itu harta orang, kata Nabi SAW. Yang tidak kalian infakkan itu harta orang, harta warisan, ahli waris, bukan harta kalian. Makanya yang punya kesempatan untuk berhaji sekarang punya harta banyak, berangkat sekarang. Saat corona, yang nggak tahu, itu akibat nunda-nunda. Maka cari, ada kesempatan langsung daftar. Jangan disia-siakan. Besok ditanya sama Allah. Dan haji itu wajibnya seumur hidup berapa kali? Cukup sekali. Berangkat haji Bapak Ibu sekalian. Nah, yang 5 rukun Islam itu wajib kerjain. Pelajari itu. Itu amal soleh. Selebihnya pelajari tentang hal yang lain. Agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Sifat yang ketiga. Watawasau bil haq, dakwah. Bapak Ibu, sebagian orang berpikir dakwah ini tugas ustaz, kata dia. Dakwah ini tugasnya para ulama. Dakwah itu ya bagi orang yang hafal Quran, tahu hadis Nabi SAW, belajar ilmu agama. Memang tafarruh, konsen, belajar ilmu agama. Bapak Ibu salah. Yang punya ilmu, dia dakwah. Dakwah dengan apa yang dia ketahui. Dan dakwah tidak mesti di belakang meja seperti ini. Di atas podium. Tidak. Di mana-mana kita dakwah. Dan mulailah dakwah itu pertama kali buat diri kita sendiri. Lalu buat keluarga kita. Istri kita dakwahin dia. Dek, kalau kau keluar, kau kenakan hijab. Karena aku tidak mau tanggung jawab di hadapan Allah ketika kau keluar tidak menutup aurat. Anak perempuan kita udah balik. Kak, kalau kau keluar, kau tutup hijab. Kau tutupi auratmu dengan hijab yang benar. Dakwah. Anak kita udah balik.
Masuk waktu sholat, dakwahi dia. Suruh dia sholat. Kau sholat. Gak mau dia sholat, nasihatin. Terus nasihatin. Ketika kita udah nasihatin, dia gak sholat juga, baru kita main pukul. Tapi pukulnya tidak menyiksa dan tidak menyakiti. Pukul dia, kakinya pukul. Sholat. Di mana-mana kita bisa dakwah. Orang-orang yang mempekerjakan orang lain di bawah kekuasaannya, dia dakwah sama orang-orang yang berada di bawahnya. Dia dakwah. Kalau kau nggak sholat, aku akan putus hubungan kerja denganmu. Aku akan cari pegawai yang baru. Kalau kau mau kerja denganku, kau kerjakan sholat. Masuk waktu sholat, kau tutup toko ini. Kau pergi sholat ke sana. Dakwah. Pembantu yang berada di bawah kekuasaan kita, dakwahin dia. Kau sholat, kau kenakan hijab, kau begini, kau begitu. Dakwah ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sebatas dinding-dinding masjid. Di mana-mana kita bisa dakwah. Saya ketika sekolah dulu, kuliah, di antara hal yang menarik perhatian saya, ketika saya naik bus, ada orang naik bus, kemudian dia berdiri di depan, dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi, saudara-saudariku, semoga Allah menjaga kalian. Selama kalian berada di atas bus, gunakanlah waktu kalian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan waktu dia dakwah. Ketika kami lagi bersantai-santai di taman-taman kota bersama teman-teman, ada acara, datang orang, saya boleh memberikan nasihat sebentar? Dia berikan nasihat. Begitu juga di masjid. Di masjid, dakwahnya tidak mesti harus dibuat spanduk, harus undang ustadz, harus ini. Enggak, dia datang minta izin sama pengurus. Anda boleh nggak bicara 10 menit sama kaum muslimin, kata dia. Diizinin, dia dakwah. Apa yang dia punya, dia dakwahin. Tapi sekali lagi, orang tidak akan bisa berdakwah kecuali dia memang memiliki apa? Ilmunya. Kalau dia nggak punya ilmu, apa yang mau dia dakwahkan? Ngajakin orang sholat, dakwah atau tidak? Dakwah atau tidak? Kita lagi lewat nih ya, lagi lewat. Ada orang azan udah dari tadi. Ntar lagi mau sholat. Ada orang kita mampu untuk ngedakwahin dia. Dakwahin dia. Dek, kita sholat dulu yuk. Ayo sholat dulu. Atau siapa aja, kita dakwah. Subhanallah. Sekarang orang-orang berdakwah, ya, dia khususkan dakwah itu hanya untuk para ustadz, para ulama dan seterusnya. Tidak. Dan dakwah tidak mesti kita harus hafal Quran. Tapi dakwahlah sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kita punya itu, ya sebatas itu kita sampaikan. Kalau orang nanya, saya mau tanya nih, dalilnya mana? Kalau kau mau tanya dalil, kau datang ke masjid raya. Ngaji, sama-sama dengan saya. Saya nggak hafal Quran, kata. Tapi yang saya tahu, begini dan begitu. Yang saya pelajari. Kalau kau mau tanya dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kau tanya sama Ustaz. Adapun saya cuma bisa ngajaknya sampai di sini. Nah, kita lakukan itu. Ada seorang bapak tua, selesai sholat, dia datangin imam. Ini di Saudi. Dia datang ke imam, dia bilang, wahai imam, ini udah tua bapak ini. Sampaikan kepadaku satu perkataan, kata dia. Satu hadis yang bisa aku pegang dan aku amalkan. Memberikan manfaat buat kehidupanku di dunia dan di akhirat, kata dia. Satu aja. Imam ini mikir hadis apalah kira-kira mau disampaikan. Tiba-tiba terlintas di pikirannya. Nabi SAW bersabda, Pak, dengarkan baik-baik. Hafalkan ini baik-baik. Nabi SAW bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia dengar. Dia katakan, ulangi lagi kepadaku. Diulang berkali-kali sampai dia hafal. Setelah dia hafal hadis ini, dia baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan tidaklah dia bertemu, tidaklah dia berada di satu majlis, di acara pesta, di acara apapun, kecuali dia berkata kepada orang-orang, wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, Nabi SAW bersabda 2 kalimat, ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Siapapun yang dia jumpai, disampaikan itu terus. Sampai pada akhirnya bapak ini sakit, kemudian hilang kesadaran, dia masuk ke rumah sakit, dirawat sekian minggu atau bahkan sekian bulan. Dikatakan mati tidak, dikatakan hidup juga tidak. Tapi dia dirawat. Sehingga pada suatu hari ketika dokter dan para perawat datang memeriksa kesehatannya, tiba-tiba dia bangun. Dia pegang tangan dokter. Dokter, kata dia, Nabi SAW bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Allah dan berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan lalu dia mati. Lalu dia meninggal.
Allahu Akbar. Dia meninggal dalam keadaan berdakwah. Bapak Ibu, apa yang biasa kita kerjakan, maka kita akan mati di atas kebiasaan kita. Dan kalau kita biasa mengerjakan kebaikan, kita mati di atas kebaikan, besok pun kita juga akan dibangkitkan oleh Allah di atas keadaan kita mati tersebut. Orang yang mati sambil sujud, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud besok. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi SAW, kullu abdin yub'ats ala ma mata alaih. Setiap hamba besok akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan dia mati. Tidak ada hadis yang paling mengerikan selain daripada hadis ini. Kalau kita mati di atas keburukan, kita dibangkitkan dalam keadaan buruk. Tapi kalau kita mati di atas kebaikan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Baik. Dakwah. Dakwah juga tidak mesti dengan lisan. Bapak Ibu beli buku kecil, bagiin kepada kaum muslimin. Bapak Ibu yang pernah pergi haji atau umroh, itu berapa banyak buku yang dicetak dalam berapa bahasa di dunia ini, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang datang. Itu dari siapa menurut Bapak Ibu? Dari orang-orang kaya. Dia datang ke penerbit, kemudian mengatakan, tolong cetakkan buku ini dalam bahasa ini 10.000 eksemplar. Ini uangnya, nanti taruh di kantor pos-pos pembagian buku itu, biar dibagikan kepada kaum muslimin. Bagikan buku. Dakwah. Kemudian yang sifat yang keempat, watawasau bisabr. Sabar. Sabar ini Bapak Ibu sekalian, kita butuhkan dalam menuntut ilmu, dalam beramal soleh, dan dalam dakwah. Sabar. Kita pasti akan mendapatkan ujian, cobaan. Selama kita beriman, mengerjakan amal soleh, dan berdakwah, maka dibutuhkan kesabaran. Orang yang memiliki 4 sifat ini, maka dialah orang yang keluar dari lingkaran kerugian yang Allah tetapkan atas seluruh manusia. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berapa usia yang tersisa, maka perbaiki itu. Dari sekarang, perbaiki keimanan kita, perbaiki sholat kita, perbaiki harta kita, perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita. Perbaiki semuanya. Mudah-mudahan kelalaian, kekurangan kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, berikan pertolongan kepada kita, agar kita bisa memakmurkan usia kita ini, umur kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga umur ini menjadi pemberi manfaat buat kita kelak di akhirat. Tidak menjadi senjata yang akan mencelakakan kita nanti di akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.